apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya dan tetap bersemangat. Nah, apakah anak hebat sudah siap belajar? Siap ya, jangan lupa berdoa dulu sebelum kalian belajar. Let's go, ayo kita bersenang-senang. Simak ya videonya. Rangkuman materi tema 1, diriku kelas 1 SD. Kita memiliki teman, teman membuat kita tersenyum, teman membuat kita tertawa, teman menolong kita, kita bermain bersama teman, kita belajar bersama teman, kita harus sayang kepada teman. Terima kasih Tuhan, saya memiliki teman. Nah, sudahkah kamu memiliki teman baru? Untuk memiliki teman, kita harus berkenalan terlebih dahulu. Caranya pertama dengan menyapa atau memberi salam, kemudian menyebutkan identitas diri seperti nama lengkap dan nama panggilan, umur, tempat bersekolah dan kelas berapa, alamat rumah, nama orang tua, serta kegemaran dan lain sebagainya. Masih ingatkah ini? Anak bu guru yang hebat? Ya, ini adalah huruf. Nah, huruf terbagi menjadi 2, yaitu huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal adalah bunyi ujaran yang terjadi karena adanya aliran udara yang keluar dari paru-paru secara lancar dan tak ada hambatan. Vokal disebut juga huruf hidup atau huruf bunyi. Huruf yang termasuk vokal adalah A, I, U, E, dan O. Konsonan ialah bunyi ujaran yang terjadi karena ada udara yang keluar dari paru-paru mendapat hambatan. Konsonan disebut juga huruf mati. Huruf-huruf yang termasuk konsonan adalah huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Ingat ya. Nah, sekarang kita berhitung yuk. Nah, untuk itu kita mengenal angka. Perhatikan jumlahnya dan ikuti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian pasti masih ingat kan? Nah, ketika pulang sekolah, pasti anak-anak mengucapkan salam kepada guru dan teman-teman. Sampai di rumah mengetuk pintu dan memberi salam kepada orang tua serta mengucapkan syukur kepada Allah karena telah tiba di rumah dengan selamat. Namun, masih dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, anak-anak masih harus belajar di rumah bersama orang tua. Tapi anak-anak harus tetap semangat belajar ya. Sekarang kita akan mengenal anggota tubuh. Yang pertama adalah kepala. Ada rambut, mata, dahi, alis, pipi, hidung, telinga, dagu, gigi, dan bibir. Kemudian di bagian tubuh kita ada bahu, dada, lengan, tangan, pergelangan tangan, paha, jari kaki, dan kaki. Nah, tubuh kita pemberian Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Agar tubuh sehat, makanlah makanan sehat. Saat makan, apa yang harus kita lakukan?
Saat makan, makanlah dengan sopan, duduk dengan tertib, berdoa sebelum makan, makan dengan tangan kanan, makan tidak boleh bersuara, serta sebelum dan sesudah makan mencuci tangan ya. Nah, sekarang kita akan mengingat kegunaan anggota tubuh. Nah, rambut untuk melindungi kepala, sedangkan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk berbicara dan mengucap, tangan untuk memegang, dan kaki untuk berdiri, berjalan, dan berlari. Nah, kalian juga sudah mengenali panca indera. Apa saja ya? Ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kemudian hidung untuk membau, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk merasa. Nah, siapa yang suka membaca? Buku apa yang suka dibaca? Nah, bagaimana posisi membaca yang baik dan benar? Membaca itu harus dalam posisi duduk ya, bukan sambil tiduran terlentang atau tengkurap. Luruskan posisi punggung, duduk dengan tegak. Perhatikan jarak antara mata dan buku bacaan. Jarak yang aman untuk membaca adalah sekitar 30-40 cm, serta membaca di tempat yang terang ya. Nah, kalian juga sudah mengenal jari kan? Nah, inilah jari kita. Mereka punya nama loh. Apa saja ya? Yang pertama ada ibu jari atau jempol, kedua telunjuk, 3 jari tengah, 4 jari manis, dan 5 kelingking. Siapa yang dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh yang tidak tertutup? Mengapa ada bagian tubuh yang tertutup pakaian dan yang bagian tubuh tidak tertutup pakaian? Ayo, tertutup dan tidak tertutup oleh baju ada hubungannya dengan bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh orang lain. Masih ingatkah kamu? Nah, ingat ya, sentuhan kasih sayang itu kepala, tangan, dan kaki. Dan sentuhan pada zona pribadi yang tidak boleh disentuh orang lain adalah mulut, dada, dan alat kelamin. Nah, sekarang bagaimana kita merawat tubuh? Perhatikan gambar. Kuman ada di mana-mana. Kuman ada di ujung jari, kuman ada di sela kaki. Kuman membuat kita sakit, kita harus mengusirnya. Bagaimana caranya? Kita harus merawat tubuh agar bersih selalu. Nah, kalau tangan berarti kita harus cuci tangan sesering mungkin, apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Finger painting adalah kegiatan melukis secara langsung dengan jari tangan di atas bidang gambar dengan cara menggores adonan warna. Kegiatan ini dapat melatih motorik halus anak-anak. Contohnya seperti berikut hasilnya. Wah, bagus ya. Cara lain merawat tubuh yaitu dengan menjaga sikap tubuh saat menulis. Saat menulis kita harus tegak. Kemudian posisi tangan saat menulis harus benar seperti gambar berikut. Dan saat menulis kita juga harus meletakkan buku dengan tepat seperti gambar berikut, agar tubuh tetap terawat. Nah, benda untuk merawat tubuh diantaranya sabun untuk membersihkan tubuh kita, sampo untuk mencuci rambut kita, kemudian ada sikat gigi untuk menyikat gigi kita menggunakan pasta gigi. Nah, sekarang kita mengingat belajar membandingkan banyak benda yuk. Nah, lihat, ini ada 3 sabun dan ada 5 sabun. Nah, 3 sabun, titik-titik 5 sabun. Lihat, 3 sabun itu berarti lebih. Ya benar, 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Atau 3 kurang dari 5.
Nah, membandingkan bilangan, kata yang bisa digunakan adalah kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Contohnya 3,5. Lihat, 3 itu adalah kurang dari 3 kurang dari 5. Kamu hebat. Berikutnya ada 8,5. 8 lebih dari 5. Kamu hebat. Aku istimewa. Istimewa artinya khas atau khusus, yaitu lain daripada yang lain atau luar biasa. Setiap orang istimewa, setiap orang memiliki kelebihan, setiap orang juga memiliki kekurangan. Kita harus menghargai kelebihan orang lain. Kita juga harus memaklumi kekurangan orang lain. Kelebihan dan kekurangan adalah karunia Tuhan. Setiap orang istimewa berarti setiap orang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, perbedaan fisik contohnya seperti ada perempuan atau laki-laki, bentuk atau postur tubuh, ada yang kurus, ada yang gemuk, bentuk dan warna rambut, ada yang hitam, ada yang coklat, bentuk dan warna mata, ada yang hitam, ada yang coklat, dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan sifat meliputi ada yang malas, ada yang rajin, ada yang pemberani, ada yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang bawel, dan ada yang suka dan ada yang tidak suka. Nah, kemudian perbedaan agama contohnya ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan budaya dan sosial, yaitu perbedaan budaya meliputi suku-suku yang terdapat pada masyarakat seperti suku Jawa, Sunda, Padang, Bali, Madura, Batak, Dayak, dan lain sebagainya. Sedangkan perbedaan sosial adalah perbedaan pada pekerjaan. Ada yang sebagai nelayan, petani, pedagang, karyawan, dan lain sebagainya. Kegiatan kesukaan anggota keluarga. Benny senang bermain musik, ayah senang membaca koran, ibu senang membaca buku, kakak senang bernyanyi. Mereka memiliki kesenangan yang berbeda. Walaupun demikian, mereka saling menghargai. Kemampuan setiap orang berbeda. Mengapa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda? Agar kita bisa belajar berkembang dalam segala hal yang baik. Jika semua orang memiliki kemampuan yang sama, pasti hanya ada satu jenis keahlian di dunia ini. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa sama 100% dengan orang kita tiru, karena Tuhan sudah menjadikan kita berbeda dengan yang lain. Yang harus kita lakukan adalah jadi diri sendiri, menggali dan melatih setiap kemampuan yang kita miliki. Jadi perbedaan kemampuan itu adalah anugerah Tuhan yang membuat kita istimewa dalam kebaikan.